Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 785 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Rabu 25 Agustus 2021 dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5 mengatakan, "Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Ai saluhutna dohamu anak hatiurod jala anak arian, dang sian borngin hita, manang sian hahulumon." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tema yang menonjol pada surat Tesalonika mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali, parusia, untuk membebaskan umatnya dari murka Allah. Orang-orang yang baru bertobat di Tesalonika terganggu tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Alasannya, mereka khawatir tentang nasib teman-teman mereka yang telah meninggal tidak turut diangkat ke awan-awan pada saat kedatangan Kristus kedua kali. Mereka prihatin, bahkan takut terhadap hari penghakiman yang akan datang itu. Rasul Paulus pun menjelaskan tentang kebangkitan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13-18 yang memberitakan berita yang menghibur bagi jemaat Tesalonika sekaligus menolong mereka untuk saling menguatkan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 18. Namun ada orang dari jemaat Tesalonika yang mencoba menghitung saat kedatangan Yesus kedua kali. Melalui nubuat yang ada, mereka berharap dapat memprediksi menentukan tanggal hari peristiwa itu agar mereka mengetahui kapan untuk mulai bersiap-siap menyambut menyongsong kedatangan Tuhan. Akibatnya, kelompok orang tersebut hidup tanpa merasakan pentingnya persiapan menyongsong kedatangan hari Tuhan. Paulus pun mengingatkan jemaat, tidak ada gunanya untuk mencoba menghitung tanggal kedatangan Yesus kedua kali. Hal itu terjadi tidak terduga secara tiba-tiba, seperti kedatangan seorang pencuri
1 Tesalonika pasal 5 ayat 2, Matius pasal 24 ayat 43-44. Dan juga seperti rasa sakit masa kehamilan, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 3, Yesaya 13 ayat 6-8, Yeremia pasal 4 ayat 31. Kedatangan Yesus yang kedua kali tidak dapat diperkirakan atau dipelajari melalui pendekatan dari segi ilmu apapun. Menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali, kita tidak perlu takut, sebab Allah tidak datang untuk murka kepada orang yang percaya kepadanya. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Dia datang untuk menyelamatkan anak-anak terang dan anak-anak siang yang percaya kepadanya. Penghakiman ditujukan kepada musuh-musuh Tuhan, kepada orang-orang yang memusuhi orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimanakah cara yang benar untuk mempersiapkan menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Tetap berjaga-jaga, hidup sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak siang, orang-orang yang percaya dan taat kepada firman Tuhan, melakukannya. Penuh persiapan minyak dan pelita yang menyala, selalu siaga, lakukan firman Tuhan dalam segenap kehidupan. Seperti pengawal, harus tetap waspada di setiap waktu, di setiap hari, siang atau malam. Demikian orang yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Anda, saya, kita semua selalu siaga untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, jadikanlah kami anak-anak terang atau anak-anak siang-Mu. Jauhkanlah dari kami menjadi anak-anak malam atau orang-orang kegelapan. Perlengkapilah kami untuk selalu mempersiapkan diri kami bagi hari Tuhan yang kedua kali, hari keselamatan itu, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 785 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.